Sebelum kita lanjutkan novelnya, jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya. Terima kasih. Bab 580. 4 level master. Tuan Z tidak kembali ke daerah selatan pesisir. Alvin Gavin tegas. Saudara Zen yang kembali. Cukup. Yulia Gavin mengangguk. Saudara Zen sebagai petarung, mereka harus berkumpul 30. Bahkan orang seperti Yulia Gavin yang tidak tahu banyak tentang teknik formasi pertempuran merasa terkejut. Terutama orang-orang dari keluarga Gavin mereka, setelah dilatih oleh saudara Zen, telah mengalami transformasi besar dalam waktu singkat, jadi dia kagum bahwa Grey Z dapat memiliki metode ini. Dia tidak berani mengatakan bahwa ini keajaiban, tetapi Zen itu telah membuat mereka benar-benar berbeda dari masa lalu. Perubahan semacam itu, dia tidak tahu berapa banyak orang tidak mungkin mencapainya sepanjang hidup, tetapi di Grey Z, tampaknya itu tidak sulit sama sekali. Sisi Spectrum City. Tenggorokan Alvin Gavin tergelincir, ekspresi wajahnya menjadi lebih serius. Aku takut ini adalah medan perang yang sebenarnya. Akan ada 4 master tingkat master yang datang ke Spectrum City, disinilah pertempuran yang menentukan. Hanya memikirkannya, Alvin Gavin merasakan tubuhnya gemetar, bahkan jika itu dirinya sendiri, menghadapi master level master akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Saat ini ada 4. Kakak, kali ini terlalu berbahaya. Dia tidak bisa menahan untuk berkata. 4 master tingkat master, Tuan Z, bagaimana dia menghadapinya? Mereka adalah 4 master tingkat master. Alvin Gavin tidak bisa membayangkan bagaimana menghadapi ini, itu tidak mungkin untuk bertarung sama sekali. Bahkan meski dia telah melihat kekuatan Grey Z, orang yang dia hadapi terakhir kali hanyalah orang yang dekat dengan kekuatan master. Perbedaannya sangat jauh. Belum lagi, kali ini dia harus menghadapi 4 orang sekaligus. Alvin Gavin sedikit gugup, dia ingin meyakinkan dirinya sendiri untuk tidak gugup, tapi dia tidak bisa melakukannya. Bukannya dia tidak optimis, tetapi ini hanyalah hal yang mustahil, tidak berbeda dengan mengirim diri menuju kematian. Tuan Z ada di sini, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yulia Gavin bertanya dengan acuh tak acuh betapa gugupnya Alvin Gavin. Aku membuat teh. Alvin Gavin memiliki hati yang tulus. Dia baru saja kembali dari Hotel Grey Z. Grey Z sedang membuat teh dengan santai, sesekali berdebat dengan legenda ibu kota provinsi Flowerix, Alia Irawan, seolah-olah dia tidak mengetahui masalah sama sekali. Alvin Gavin tidak berani membayangkan bagaimana mungkin seseorang bisa begitu cuek menghadapi musuh yang begitu kuat. Benar, Yulia Gavin menarik napas dalam. Bahkan baginya, hatinya juga gugup. Tapi dia lebih percaya pada kekuatan Grey Z. Karena pria ini sangat berbeda. Lakukan urusan kita sendiri, itu sudah cukup. Dia menatap Alvin Gavin. Pastikan bahwa karyawan Syam Group semuanya aman dan sehat, apakah kamu mengerti? Ya, Alvin Gavin mengangguk. Saya akan melindungi darah sendiri, dan bahkan jika saya mati, saya tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Keluarga Song bersatu dengan 3 orang lainnya untuk melancarkan serangan kekuatan terhadap lingkaran bawah tanah di daerah selatan pesisir. Berita itu menyebar dengan cepat. Tapi tidak butuh waktu lama bagi seseorang untuk melihat bahwa keluarga Song benar-benar pemabuk yang tidak minum, tujuannya bukan Rose City tapi Spectrum City. 4 guru besar semuanya telah pergi ke Spectrum City, tetapi 8 guru lainnya telah menuju Rose City. Ini membuat keluarga Taraf sangat tidak puas. Gary Song, apa maksudmu? Ozzy Taraf mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mengundang seorang master tingkat master,
berharap mengambil kesempatan ini untuk membawa kembali kota provinsi Floweriks yang hilang darinya. Tapi 12 master semuanya di bawah kendali keluarga Song dan keluarga Tier, dan mereka meminta 4 master untuk pergi langsung ke Spectrum City, sementara 8 lainnya pergi ke daerah selatan pesisir. Apa ini? Patriark Taraf tetap tenang. Gary Song berkata dengan ringan. Rose City ini, 8 master sudah cukup untuk menangani, tetapi Spectrum City berbeda. Kamu meremehkan Rose City. Ozzy Taraf sangat marah. Apa itu Spectrum City? Di matanya, daerah selatan pesisir jauh lebih mengerikan daripada Spectrum City. Spectrum City hanya kehilangan beberapa orang, namun Rose City itu telah menghancurkan semua manajemen keluarga Taraf lebih dari 20 tahun, dan bahkan membunuh seorang master tingkat master miliknya. Patriark Taraf, Rose City tidak akan bisa melawan. Patriark Tier membuka mulutnya, tampaknya tidak puas dengan sikap Ozzy Taraf. Karena kita telah memutuskan, membiarkan Gary Song untuk mengatur para master ini, maka terserah dia, saya percaya dia. Sekarang semua orang di perahu yang sama, dan tidak ada yang peduli. Ini bahkan lebih tepat untuk Gary Song. Ini adalah gengsi, dan pertempuran masa depan untuk ketenaran dari leluhur keluarga Song. Keputusan yang dia buat itu setelah berpikir beberapa hari. Dia berharap bahwa petarung terkuat di daerah selatan pesisir pasti ada di Spectrum City, dan hanya dengan pergi ke Spectrum City dia bisa mengalahkan semua orang di daerah selatan pesisir. Setelah itu, dia bisa duduk dan bersantai. Bab 581. Jaring terpasang. Daerah selatan pesisir, ada naga tersembunyi dan macan tidur, kau tidak bisa meremehkannya. Ozzy Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Keluarga Tarafku, Renal Godam, meninggal di daerah selatan pesisir, apa kau tidak tahu? Tentu tahu. Gary Song berkata dengan tenang. Patriark Taraf, tahukah kamu mengapa keluarga Taraf selalu hanya keluarga kelas 3 dan tidak bisa melangkah lebih jauh? Ozzy Taraf terkejut setelah mendengar ini. Bukan karena dia tidak memikirkan masalah ini, bahkan setelah keluarga Tarafnya memiliki Renal Godam, dia telah menjarah sumber daya dari provinsi Floweriks selama lebih dari 20 tahun, tetapi dia masih tidak bisa melangkah lebih jauh. Bahkan jika kekuatan keluarga Tarafnya dianggap sebagai yang teratas di keluarga kelas 3, namun beda jauh dengan keluarga kelas 2. Namun, celah ini tidak bisa disilangkan. Patriark Taraf, hatimu. Gary Song menunjuk ke lokasi hati Ozzy Taraf. Hatimu terlalu kecil. Ozzy Taraf tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia merasa sedikit malu untuk dinasihati oleh yang lebih muda dari dirinya, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Aku bisa berjanji padamu bahwa setelah insiden ini, kepentingan kota provinsi Floweriks akan dibagi rata antara kamu dan keluarga Queen. Keluarga Songku dan keluarga Tier tidak akan ikut campur. Kedua keluargaku hanya membutuhkan Spectrum City. Dia mengulurkan tangannya. Dia menepuk bahu Ozzy Taraf dan tersenyum. Jangan khawatir, bekerja samalah dengan keluarga Songku, kamu tidak akan kehilangan uang. Gary Song telah melihat kemenangan sebelum dia mulai, jadi dia hanya perlu menunggu dengan tenang dan memanen buah kemenangan. Itu dia. Semuanya, malam ini akan ada hasilnya. Ozzy Taraf tidak mengatakannya lagi, dia tahu itu tidak berguna jika dia mengatakannya. Ini adalah permainan antara keluarga Song dan keluarga Tier. Dia dan keluarga Queen hanyalah alat yang dapat dikeluarkan dari keluarga Song, alat yang menarik perhatian Rose City. Dia hanya berharap rencana Gary Song bisa berhasil diselesaikan, tapi di dalam hatinya, kenapa selalu ada semacam kecemasan. Perhatian semua orang ada di daerah selatan pesisir,
Semuanya menatap daerah selatan pesisir, area terlarang yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Dia tidak tahu apakah saya bisa menahan dampak buruk malam ini. Hujan di daerah selatan pesisir. Badai pantai sedang mengamuk dan langit mendung, disertai kilat dan guntur. Juan Ander dan Butler Zuko duduk di sana, mengamati cuaca di luar jendela. Keduanya tidak bisa memperlihatkan kepanikan sedikit pun, mereka tetap tenang. "Apakah kalian semua siap?" kata Juan Ander. "Jaring ini sudah terbuka. Tunggu saja sampai mereka masuk sendiri," kata Butler Zuko sambil tersenyum. "Kita tidak bisa selalu diremehkan oleh orang lain." Daerah terlarang di daerah selatan pesisir ini tidak hanya menakutkan karena Grey Z, tetapi juga karena banyak orang di dalamnya yang bertekad menjaganya. "Spectrum City, aku tidak tahu bagaimana cuacanya." Juan Ander berdiri, berjalan ke jendela, melihat keluar, dan berkata dengan ringan, "Masih hujan, cocok untuk membunuh." Saat itu, Spectrum City. Angin malam bertiup dengan lembut. Tidak ada seorang pun di sekitar paviliun teh kediaman Gavin saat larut malam. Di paviliun teh, selain Yulia Gavin, hanya ada Grey Z saja. Wow, dia perlahan menuangkan teh ke Grey Z, bergerak dengan cermat, menggulung aroma teh, melayang-layang, membuat seluruh kedai teh memancarkan keharuman yang menawan. Jeng, teng. Di atap paviliun, ada suara yang terus-menerus menetes, berdetak-berdetak, seolah-olah mengetuk hati manusia. "Tuan Z, tehnya sudah habis. Aku akan menambahkan teh untukmu dalam 2 menit. Yulia Gavin bangkit dan menunjukkan sosoknya yang sempurna dengan kakinya tinggi, tetapi Grey Z tidak melihat kedua kaki itu. Dia menoleh dan melihat keluar, 4 sosok berjalan perlahan, dia mengetukkan jarinya di atas meja. "Kebetulan aku akan membunuh beberapa orang." Bab 582. Nama mayat. Malam gelap dan angin bertiup kencang. Suasana terbaik untuk membunuh. 4 sosok mengelilingi kedai teh, semburan napas mereka membuat orang merasa ketakutan. Tampaknya ada 4 binatang yang akan membuka mulut mereka dan menelan Grey Z. Sebagai master, begitu mereka mendekat, mereka bisa merasakan aura kuat memancar dari tubuh Grey Z, menjulang, tapi tidak terlalu kuat, namun mereka tidak yang berani menganggapnya enteng. "Renal Godam, apakah kamu yang membunuhnya?" Salah satu dari mereka membuka mulutnya dengan suara dingin. Jelas, dia perlu memastikan hal-hal tertentu. "Itu benar." Grey Z berdiri di sana, dengan senyum tipis di wajahnya. "Beberapa orang juga akan meninggal hari ini, keberanian yang patut diacungi jempol." "Sombong," kata salah satu master yang lain. Keduanya adalah master dari keluarga Song dan keluarga Tier, dan mereka sangat kuat, bahkan lebih kuat dari Renal Godam. Dan 2 lainnya, satu petinju mengerikan dari luar negeri, dan yang lainnya adalah master kungfu. Keempat orang itu menatap Grey Z, dan aura pembunuh secara bertahap menyebar, mengunci Grey Z dengan kuat. Hari ini, bahkan jika Grey Z memiliki 3 kepala dan 6 lengan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk hidup. "Hari ini, kami akan bunuh kamu." Master keluarga Song berteriak, "Sebelum kamu mati, kamu dapat mengingat namaku." Dia hendak berbicara, dan Grey Z melambaikan tangannya. "Tidak, aku sudah tahu." Dia menunjuk master dari keluarga Song, lalu berbicara dengan nada tenang. "Kau mayat nomor 1. Kamu berada di urutan kedua. Kamu yang ketiga dan dia yang keempat." Mendengar itu, bubuk mesiu di udara sepertinya meledak seketika. Keempat master itu, satu persatu, mata mereka membulat, dan ingin membunuh. Hampir pada saat yang sama, tanpa sepatah kata pun, semua bergegas ke Grey Z. "Bunuh dia." Momentum mengerikan itu pecah.
4 guru besar. Begitu mereka bergerak, itu adalah langkah pembunuh, tidak menyisakan belas kasihan untuk Grey Z. Gemuruh. Dengan marah, udara terkompresi membuat suara gemetar. Yulia Gavin, yang sedang duduk berlutut di paviliun teh tidak jauh dari sana, memiliki wajah yang tenang, tetapi hatinya penuh dengan gelombang penasaran. Ketika mendengarkan kata-kata Grey Z, dia merasa pria ini terlalu kuat. Dia bahkan berani memanggil langsung 4 master tingkat master sebagai mayat dan memberi mereka nomor urut. Dia tidak berani untuk melihat lagi, membuat teh dengan hati-hati, karena dia berkata bahwa hanya membutuhkan 2 menit untuk membuatnya, dan Grey Z juga mengatakan bahwa dia hanya membutuhkan waktu 2 menit, dan dia akan kembali setelah membunuh seseorang. Boom! Sebuah pukulan. Grey Z langsung meninju. Dia berdiri dengan kokoh, seolah-olah kakinya berakar di tanah, mengayunkan tinjunya, dan bertabrakan dengan pukulan master dari keluarga Song. Kulit wajah Grandmaster keluarga Song berubah drastis, dan dia mengambil 5 langkah mundur untuk menstabilkan tubuhnya, tapi Grey Z sama sekali tidak bergerak. Seketika, beberapa orang itu tahu betapa kuatnya Grey Z. Apakah ini masih manusia? Aku bunuh kamu. Petarung dari luar negeri, dengan aksen yang berantakan, tingginya hampir 2 meter, seperti beruang buas, dengan kaki besar menginjak-injak mengangkat tinjunya, dan langsung memukul kepala Grey Z. Ini kan pukulan King of Fighter dari Eropa Barat. Grey Z langsung mengetahui jenis pukulan lawannya itu hanya dengan melihat satu pukulannya. Dia tanpa ekspresi, tiba-tiba sedikit menurunkan kakinya, dan menghindar begitu saja. Hah! Tinju McGregor meleset tanpa ragu-ragu, berbalik dan meninju lagi. Bang! 2 tinju beradu keras. Dengan pukulan ini, wajah McGregor tiba-tiba menjadi pucat, dan kepalan tinjunya retak. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajahnya penuh ketakutan, dan dia tidak percaya bahwa ada seseorang seperti Grey Z yang tinjunya lebih keras dari tinjunya sendiri. The King of Fighters tidak memberitahumu siapa yang mematahkan tinjunya. Bab 583. Hujan dari utara. Suara Grey Z, seperti pedang tajam, langsung menembus jantung beruang, meninggalkannya di sana. The King of Fighters. Tinjunya dipatahkan oleh orang di depannya ini. Sebelum dia sempat bereaksi, hembusan angin menerpa. Grey Z benar-benar mulai menyerang. Selama bertahun-tahun belakangan ini, dia tidak pernah menggunakan tangannya dengan serius. Pada saat ini, kekuatan Grey Z ditunjukkan, dan dia meninju seperti gelombang, membanting tubuh McGregor, lapis demi lapis dengan keras. Satu ayunan tinju yang ganas. Bang! McGregor terpental, tulang dadanya patah, dia meronta 2 kali, dan kehabisan nafas. Itu adalah master di tingkat master. Wajah dari 3 master tingkat master yang tersisa berubah secara drastis, dan mata mereka penuh dengan ketakutan. Hanya 1 pukulan. Renal Godam meninggal seperti ini. Terbunuh oleh sebuah tinju. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu bukan orang biasa, itu ahli bela diri dengan kekuatan setingkat Grandmaster, dan bahkan master asing yang telah bertarung dan berlatih selama bertahun-tahun dalam seni bela diri. Bagaimana mungkin? Cepat, bunuh dia. Ketiganya tidak berani menunggu lagi. Mereka sangat ketakutan. Grey Z di depannya sama sekali bukan manusia, dia adalah binatang buas. Tidak. Dia lebih menakutkan dari binatang buas. Mereka bertiga mengepung Grey Z, tetapi momentum Grey Z meningkat, melonjak, dan tinjunya terbuka dan tertutup, dan saat dia meninju, seolah-olah itu bisa meledakkan udara. Bang! 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 3 pukulan berturut-turut, sangat kuat dan ganas.
Ketiga master masing-masing terkena pukulan Grey Z, dan semua terpelanting dan jatuh ke lantai dengan keras, lalu tidak bisa bergerak. Wajah mereka ketakutan dan penuh penyesalan, seolah-olah mereka telah melihat dewa atau monster. Grey Z berjalan mendekat dengan menatap, melihat beberapa orang, kulitnya panas, darah mengalir dengan cepat, mata itu dalam kegelapan, sepertinya bisa melihat kedalaman hati orang, dan benar-benar menggali ketakutan paling dasar mereka. Engah, master dari keluarga Song, menyemburkan darah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah dengan begitu mudah. Harga sebuah kegagalan adalah kematian. Mayat nomor 1, ini adalah nama yang diberikan Grey Z untuk dirinya sendiri. Kamu. Dia mencengkeram dadanya, menyemburkan darah dan organ dalam yang telah hancur. Siapa yang bisa mematahkan tulang dada dengan satu pukulan, dan membiarkan tinjunya menembus tubuhnya, langsung menghancurkan organ dalamnya, selain orang itu, siapa lagi? Pria di belakang Rose City adalah dia. Itu adalah pengendali sebenarnya. Dia menatap dengan penyesalan dan ketakutan di wajahnya. Dalam pikirannya, nama yang diberikan Grey Z padanya adalah kemuliaan terakhirnya. Dua orang lainnya merasakan hal yang sama, bergerak-gerak, jatuh ke lantai, menatap dengan mata terbelalak, tidak dapat mempercayainya, dan setelah berjuang beberapa saat tidak ada lagi suara. Grey Z bahkan tidak melihat mereka. Saat dia berjalan kembali ke paviliun teh, Yulia Gavin masih mempertahankan postur berlutut, dan aroma teh perlahan memancar. Tuan Z, tunggu sebentar, teh ini akan memakan waktu setengah menit lagi. Yulia Gavin tersenyum. Grey Z duduk, mengulurkan tangannya untuk mengambil cangkir teh, dan meminumnya tanpa memperhatikan. Kadang-kadang, tidak perlu menunggu sampai rasanya paling enak sebelum diminum. Angin bertiup, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang samar, tetapi setelah beberapa saat itu tertiup angin. Lingkungan sekitar masih dipenuhi dengan aroma teh yang kuat. Pada waktu bersamaan, area terlarang di daerah selatan pesisir. Angin dingin, hujan dingin, menyatu di udara. Terus menyebar dan mengamuk. Sekelompok sosok terkurung di bawah hujan, melintas. Mereka adalah para serigala haus darah, satu persatu, menjaga tanah air mereka tanpa takut mati. Bunuh mereka. Zen di depan berteriak dengan marah. Bab 584. Membagi hasil. 8 petarung dari utara semuanya terkepung segera setelah mereka memasuki daerah selatan pesisir. Dalam jaringan intelijen Stuart Zuko, mereka tak akan lolos dari pantauan. Kekuatan, kelemahan, kebiasaan, dan semua kecerdasan berada di bawah kendali pejabat Zuko, dan informasi ini, tanpa jejak rahasia, semuanya diberikan kepada Brother Zen dan yang lainnya. Kejam. Malam ini, hujan semakin deras. Tidak ada yang keluar dan darah di tanah dengan cepat tersapu. 8 master itu tidak mampu membuat gelombang, bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada sedikit pun riak. Mereka tampaknya memasuki pusaran misterius, dan setelah masuk mereka menghilang. Ini hampir dini hari. Hujan terus turun, kata Butler Zuko. Daerah selatan pesisir tidak pernah turun hujan sepanjang malam seperti ini untuk waktu yang lama. Hujan ini dapat menyapu sebagian kotoran, membuat seluruh daerah selatan pesisir tampak baru, dan membuat semua orang melihat betapa kuatnya daerah selatan pesisir. Ya, kita telah menghentikan hujan. Hujan dari utara. Juan Ander berkata dengan ringan. Minum teh sepanjang malam, aku tidak mengantuk sama sekali sekarang. Kalau begitu jangan tidur. Bukankah masih ada acara pemotongan pita? Proyek pengolahan limbah di pinggiran kota sudah selesai, dan orang-orang di sana akhirnya bisa terlindungi dari bau limbah.
Berbicara tentang ini, mata Juan Ander berbinar. Baiklah, aku akan berkemas dan pergi lebih awal. Bagaimana denganmu? Ada terlalu banyak penjahat yang tertangkap dan penjara tidak cukup. Pemimpin Heru berkata bahwa dia akan membangun penjara yang lain. Aku harus membantu merancang dan mendesainnya. Pejabat Zuko tertawa. Mungkin tidak perlu, orang-orang jahat di daerah selatan pesisir secara bertahap akan menghilang. Keduanya saling memandang dan tertawa. Kedua lelaki itu sepertinya telah menemukan minat mereka. Malam ini, Gary Song dan yang lainnya juga tidak tidur. Mereka menunggu. Setelah berita tentang Spectrum City, di mata Gary Song dan keluarga Tier, Spectrum City jauh lebih penting daripada daerah selatan pesisir, jadi mereka tidak peduli dengan daerah selatan pesisir. Tentu saja, daerah selatan pesisir juga akan diselesaikan kali ini. 8 master sudah cukup untuk menyapu seluruh wilayah Tenggara. Ini sudah fajar. Ozzy Taraf mengangkat kepalanya dan melirik. Langit di luar pintu sudah menyala, yang menunjukkan bahwa masalah ini telah berakhir. Setelah duduk semalaman, dia akhirnya bisa menemukan jawabannya. Keluarga Song dan 2 keluarga besar, serta keluarga Tier telah bergabung, telah melalui banyak perencanaan, dan ini pasti sangat mudah. Lingkaran bawah tanah Spectrum City akan dibagi antara 2 keluarga, dan ibu kota provinsi Flowerix juga akan kembali ke tangannya sendiri, memungkinkan keluarga Taraf untuk bangkit dan menciptakan kemuliaan yang lebih besar. Dia dapat mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan keluarga Song dan keluarga Tier, dan masa depan dapat diharapkan. Selamat untuk kalian berdua. Gary Song tersenyum dan melengkungkan tangannya. Sejak saat ini, sumber daya Flowerix telah dimiliki oleh kedua keluarga kalian. Bagaimana membagi itu terserah pada kalian untuk bernegosiasi. Patriark Queen segera berdiri. Kali ini, terima kasih Tuan Muda Song. Keluarga Queen akan mengingat kebaikan dukungan Anda. Ketika Tuan Muda Song akan menjadi patriark keluarga Song di masa depan, saya akan memberikan hadiah besar dari keluarga saya. Gary Song melambaikan tangannya. Anda sangat baik. Gary Song masih muda, dan masih banyak hal yang harus dipelajari dari beberapa sesepuh. Kedepan, ketika saya menjadi kepala keluarga Song, saya berharap semua orang dapat bekerja sama untuk membuat kita masing-masing naik ke level berikutnya. Dia bangga. Tampaknya penuh dengan semangat patriark. Selamat. Patriark keluarga Tier juga tertawa dan berkata, keponakanku sangat berani dan kuat, keluarga Song ini akan memilikimu di masa depan, dan kamu pasti akan bisa membuat kemajuan. Ketika saatnya tiba, jangan lupakan keluarga Tierku. Paman Tier bercanda. Lagi pula, Gary Song adalah junior dan perlu belajar lebih banyak. Kata Gary Song dengan rendah hati, tapi kebanggaan di wajahnya tidak bersembunyi. Spectrum City sudah direbut kembali kali ini. Seperti yang kita katakan di masa lalu. Tidak apa-apa, bagi 50-50, bagaimana menurutmu? Keluarga Patriark Tier menyipitkan matanya dan terdiam sejenak, menatap Gary Song tanpa berbicara. Dia berpikir ingin memperjuangkan lebih banyak bagaimanapun, dalam kapasitasnya, tampil secara pribadi, memainkan peran yang lebih penting dalam kerja sama ini. Jika tidak, Gary Song sendiri mungkin tidak dapat meyakinkan keluarga Taraf dan keluarga Queen, dan menyerahkan masternya kepadanya. Ya, ini sangat bagus. Setelah hening beberapa saat, melihat Gary Song masih tersenyum dan tidak berniat untuk menyerah, keluarga Tier mengangguk. 4 keluarga besar telah membagi hasil panen ini. Ozzy Taraf sedikit bersemangat, kulitnya sedikit memerah. Hanya dalam beberapa bulan,
Keluarga taraf sudah terlalu sulit, mereka mengalami pukulan berturut-turut dan menderita kerugian besar. Belum lagi, mereka menjadi bahan olok-olok di utara. Tapi kali ini, itu sudah cukup memuaskan dengan mengembalikan kota provinsi Floweriks, meski hanya setengahnya. Dia bersyukur bahwa dia bisa bertahan, dan bekerja sama dengan keluarga Song adalah pilihan yang paling bijaksana. Tinggal menunggu kabar. Gary Song duduk, setengah menutup matanya. Sekarang, tinggal menunggu kabar baik. Mereka berempat duduk. Gary Song dan patriark keluarga Tier tampak sangat tenang. Tampaknya kemenangan ini tidak ada artinya bagi mereka. Prestasi yang begitu besar ini akan mengejutkan keluarga besar di utara. Di mata mereka, apalagi yang lebih penting. Titel keluarga raksasa di masa depan pasti akan dimiliki keluarga Song dan keluarga Tier. Sementara Ozzy Taraf dan Patriark Queen akhirnya tidak terkendali. Sukacita mereka tidak bisa disembunyikan. Saat ini, mereka tidak sabar untuk mendengar berita, dan kemudian segera mengirim seseorang untuk memanen buah kemenangan. Bab 585, semuanya mati. Tapi, jam 7, belum ada kabar. Lalu jam 8 dan masih belum ada kabar. Pada jam 9, Ozzy Taraf dan Queen Patriark sedikit tidak bisa duduk diam, mereka mondar-mandir. Kecemasan dan kekhawatiran di wajah mereka tidak dapat disembunyikan. Jam 10, suasana masih tenang. Mereka seperti melempar bom ke dalam air, tidak hanya tidak meledak tetapi juga langsung tenggelam ke dasar air tanpa menimbulkan gelombang. Bahkan Gary Song mengerutkan kening. Ada apa ini? Patriark Tier tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Mengapa belum ada berita? Ya, apa yang terjadi? Bukan hanya kita yang menunggu, saya khawatir seluruh keluarga utara sedang menunggu kabar. Pikir Ozzy Taraf. Sentuhan kecemasan itu telah ditekannya, tetapi saat ini mulai membanjiri lagi, bahkan memenuhi seluruh hatinya. Khawatir, takut, perasaan bimbang semakin tebal. Semuanya. Gary Song berteriak, jangan tidak sabaran. 12 orang, 4 master di level master, dan 8 master dekat dengan level master. Siapa yang bisa menahan kekuatan yang begitu kuat? Dia mendengus, menunjukkan ketidakpuasan, dan berkata dengan bangga. Jangankan Rose City dan Spectrum City, bahkan jika kamu ingin menyapu beberapa area yang lebih kuat, itu tidak mustahil. Tapi hasilnya, Ozzy Taraf buru-buru berkata, itu daerah selatan pesisir. Itu adalah daerah terlarang. Itu tidak bisa dibandingkan dengan tempat biasa. Tempat itu adalah neraka. Ada setan-setan yang mengerikan. Dia benar-benar ketakutan. Tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Master Grandi kepadanya. Kaki Ozzy Taraf melunak dan dia tiba-tiba terbentur dan jatuh ke lantai. Ozzy Taraf benar-benar ketakutan. Sejauh ini tidak ada berita, dan saat ada berita dia khawatir itu adalah berita terburuk. Dia jatuh ke lantai dengan suara keras membuat Gary Song marah. Patriark Taraf. Gary Song berteriak dengan marah. Kenapa kamu seperti ini, Tuan Muda? Di luar, seseorang berteriak dan bergegas ke aula, wajahnya pucat dan panik. Ada apa? Teriak Gary Song. Melihat bahwa itu adalah orang yang dia tugaskan untuk menerima berita tersebut, dia tidak bisa menunggu. Tidak ada berita untuk waktu yang lama. Meskipun dia yakin dan tidak peduli seberapa yakin dia pasti akan selalu ada kecemasan. Terutama melihat kelakuan Ozzy Taraf itu membuatnya cemas. Tidak. Orang itu berlutut di tanah dan berteriak, mereka semua telah hilang. 4 master besar mati di Spectrum City, 8 lainnya tidak diketahui keberadaannya. Boom! Seperti petir di langit cerah, menghantam keras di atas kepala 4 keluarga besar itu.
Apa yang kamu katakan? Gary Song mengira dia salah dengar. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang selamat. Semuanya mati. Keempat guru besar semuanya mati di Spectrum City, dan mayat mereka bisa ditemukan. Sedangkan 8 Maste, keberadaannya tidak diketahui. Aku takut semuanya mati. Seluruh tubuh Gary Song sepertinya terpaku ke lantai, tidak bisa bergerak. Adapun 3 kepala keluarga lainnya, ekspresi mereka berubah secara drastis, dan mereka tidak percaya hasilnya bisa seperti ini. Apa yang kau bicarakan? Patriark dari keluarga Queen marah, dan bergegas untuk meraih kerah anak buahnya. Katakan dengan jelas mengapa keberadaan orang-orang yang pergi ke daerah selatan pesisir tidak diketahui. Katakan dengan jelas, mereka semua mati. Mati. Petik 2. Bahkan Patriark Tier tidak bisa menahan Linglung untuk sementara waktu. Ini tidak mungkin. Reaksi pertamanya adalah itu. 12 Master. 8 Master meninggal di daerah selatan pesisir, dan itu dia masih bisa menerimanya. Bagaimanapun, daerah selatan pesisir bukan tempat yang diinginkannya. 8 orang master meninggal saat begitu saja. Kerugian ini tidak berarti apa-apa. Tapi bagaimana dengan 4 master tingkat master? Itu adalah 4 guru besar. Pada awalnya, Broken Sword menyebabkan utara menjadi ngeri. Dia masih sedikit di bawah level Grandmaster, tapi sekarang 4 master sejati di level Grandmaster, dengan reputasi tinggi di luar. Hanya, mati begitu saja. Meninggal di Spectrum City dalam semalam.